Hari ini kita belajar kembali Bapak Ibu Saudara tentang seorang yang ada dalam kuasa Roh Kudus ya. Hari Pentakosta masih baru kita rayakan dan tentunya tema yang paling menarik hari-hari ini adalah tentang Roh Kudus ya. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus atau orang Yahudi dulu memperingati hari Pentakosta adalah hari di mana mereka selesai ya atau hari di mana mereka baru menuai gandum lalu memasuki masa penuaian kepada buah-buahan. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, hari raya Pentakosta itu adalah hari raya orang-orang Yahudi mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban ucapan syukur baik dari gandum maupun buah-buahan yang ada pada waktu itu ya. Firman Tuhan juga dalam kitab Imamat memberitakan bahwa setelah mereka merayakan Paskah tanggal 15 atau tanggal 14 malam bulan Abib, lalu mereka melanjutkan dengan hari raya Pentakosta. Mereka juga merayakan Pentakosta itu sebagai hari turunnya Taurat buat mereka. Ya, jadi orang Israel merayakan Pentakosta satu untuk merayakan hari panen raya, panen besar, baik gandum maupun buah-buahan. Yang kedua mereka memperingati hari turunnya Taurat. Lalu pada waktu itulah gereja mulai dalam sebuah pelayanan di mana murid-murid dipenuhkan dengan roh dan hari itu Petrus berkhotbah yang pertama kali memenangkan 3.000 orang. Makanya hari itu juga hari penuaian. Ya, orang Yahudi menuai buah, orang Yahudi menuai gandum, tapi gereja menuai jiwa-jiwa. Dan saya tetap yakin tahun-tahun ini menjadi tahun-tahun penuaian buat kita sekalian. Yang setuju katakan amin. Kita tepuk tangan dulu deh yang meriah buat Tuhan kita ya. Nah, untuk menuai itu Bapak Ibu Saudara, menuai jiwa-jiwa itu diperlukan orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya Yesus memulai pelayanannya, ya dia dikuasai oleh Roh Kudus, Petrus dikuasai oleh Roh Kudus, Paulus juga dipenuhkan dengan Roh Kudus, murid-murid juga, 120 orang di Yerusalem juga. Nah, saya yakin saya dan Anda juga. Dan bagaimana sekarang kita melihat kembali Roh Kudus, karya Roh Kudus masih dalam perjanjian lama. Saya masih ingat ibu-ibu, terakhir kita ketemu kita ngomong tentang Daud. Ya, waktu Daud diurapi dengan roh, Daud diurapi oleh Samuel, maka Daud lalu dikuasai oleh Roh Kudus. Coba kita buka sama-sama dalam 1 Samuel pasal 16. Ya, Ibu Femi yang akan tolong kita. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, Saudara. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Mari silakan. Pasal 16 ayat 13. Ya, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Ya, lalu Daud diurapi di tengah-tengah saudara-saudaranya. Itu cerita tahun lalu ya. Kita belajar bagaimana Daud seorang yang sederhana, dari seorang gembala yang sangat sederhana. Anaknya Isai, ya, engkongnya namanya Obed, kongconya namanya Boas, kongcoco namanya Salmon. Ya, jadi kalau kita lihat Daud ini orang yang sangat hebat. Kenapa? Dia adalah orang yang paling sederhana. Ada seorang yang namanya Salmon dalam perjanjian lama. Lalu Salmon itu punya anak seorang namanya Boas. Boas menikah dengan orang Moab namanya Ruth. Lalu dia punya anak namanya Obed. Lalu Obed punya anak Isai. Isai punya anak Daud. Jadi Daud ini adalah peranaan Israel Moab. Tidak asli orang Israel ya. Padahal orang Moab itu dalam berita Alkitab dikatakan sampai keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Masih ingat kan ibu-ibu ya? Nah, turunannya orang Moab namanya Ruth, lahir seorang yang namanya Daud. Bagaimana Daud dari orang asing jadi keluarga dari yang disisihkan orang, makanya dia tinggal di satu kota namanya Bethlehem. Dia bukan anak orang kaya, kayak Saul. Saul adalah raja yang diangkat dari seorang kaya raya. Ayahnya namanya Kis, dia dari suku Benyamin, dia adalah orang yang kaya raya. Tapi Daud ini dari suku Yehuda, orang yang sederhana, hanya sebagai seorang gembala untuk menggembalakan kambing domba. Ayahnya jumlahnya berapa? Kalau tidak 2 ya 3 ekor. Ya, kalau tidak 2, 3. Ya, jangan harap, oh itu ribuan Pak, nanti waktu jadi raja. Jadi kalau saudara lihat, orang hidup sederhana itu tidak ada orang sesederhana seperti Daud. Ya, tapi ceritanya Daud seorang gembala bisa masuk istana, ya, tahu bahasa Inggrisnya, orang dari gembala masuk istana,
itu from Angon to Kraton. Hebat ya. Ya betul kan ya? From Angon to Kraton. Bagaimana bisa? Mula-mula dimulai dengan sebuah cerita, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, lalu mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Betapa sederhananya pengurapan Daud menjadi raja. Ya, tidak ada undangan, tidak ada tenda khusus, tidak ada gedung yang dipersiapkan, tidak ada musik juga di sana, tidak ada upacara dan tata cara. Ya, tidak ada seorang yang tugasnya sebagai satu pembawa acara atau protokoler. Cuma ada saudara-saudaranya, lalu Daud diurapi menjadi raja. Lah, yang membuat Daud istimewa, setelah dia diurapi menjadi raja, tolong Ibu, lanjut. Sejak hari itu dan seterusnya, lihat saya, sejak hari itu dan seterusnya, wah, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Yang setuju, tepuk tangan dulu, ini firman Tuhan, saudara ya. Lalu terus Bu. Lalu Samuel pulang ke kotanya dia, namanya Rama. Silakan duduk Ibu Femi. Ya, jadi kita melihat sebuah kehidupan. Ya, hidup yang sukses, hidup yang berhasil, hidup yang benar-benar memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Daud ini adalah seorang yang sangat sederhana, saya ulang, sangat sederhana. Bahkan kalau dimasukkan dalam satu tata cara, persyaratan untuk menjadi raja Israel, rasanya dia tidak mungkin jadi raja. Nah kenapa? Kalau di screening, ternyata nenek moyangnya Daud itu orang Moab, nenek buyut. Makconya dia orang Moab, betul ya makco ya? Karena papahnya dia namanya Isai, papahnya papa kan engkong, namanya Obed, kongconya namanya Boas. Lah suaminya kongco kan namanya makco. Lah betul ya? Makconya dia adalah orang Moab. Lah baru keturunan yang keberapa ya? Makco, makco atau engkong, kongco, engkong, papah dia. 4. Ya. Padahal kita berkata sampai turunan ke-10 orang Moab tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Jadi kalau orang Jawa itu biasanya hitungan keluarga itu cuma 10 keturunan Bu. Nah itu pun sudah tidak ada. Ya pasti tidak ada ya. Orang Jawa ngomong anaknya anak. Anak itu nomor 1. Anaknya anak putu. Terus habis putu buyut. Terus canggah. Terus wareng. Udek-udek gantung siwur. Betul ya? Betul ya? Lalu debok bosok. Lalu ya. Lalu goprak sinte, gali asem. Ya cuma 10. Lalu tidak ada lagi sudah ya. Sekarang malah umur manusia tidak sampai sana-sana sudah ya. Sekarang namanya mak coco itu sudah sulit kalau sudah ya. Mak coy wis angel ya. Paling sampai mak selesai wis ya. Lalu lah pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang mengawali hidupnya Daud, saya setuju. Firman Tuhan berkata sejak Daud diurapi menjadi raja, roh Tuhan menguasai Daud. Ya. Sekarang ini hari Pentakosta, semua orang mencari kepenuhan Roh Kudus 10 hari berdoa. Tapi saya tetap berkata, setelah orang dipenuhkan dengan roh, orang itu bukan hanya berbahasa roh, orang itu bukan hanya dapat kasih karunia dari Tuhan, berupa karunia-karunia roh, tapi yang paling mendasar adalah orang yang dipenuhkan dengan roh, orang itu dikuasai oleh roh Tuhan. Yang setuju katakan. Makanya kalau orang itu dikuasai oleh roh Tuhan, dia akan berjalan bersama dengan Tuhan dan dia jalan dalam rencana, bukan dalam rencananya sendiri, tapi dalam rencana Tuhan. Ya, saya tadi masuk gereja, tidak ada orang, sepi di bawah, karena semua sudah di atas. Saya di bawah itu begitu masuk, membaca satu kalimat, saya sulit untuk menghafal. Tapi intinya adalah tahun ini jemaat Philadelphia adalah jemaat yang berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan itu bukan hanya Tuhan menyertai. Yang biasanya kita berkata, oh sampai jumpa ya Tuhan beserta. Oh amin, amin. Ini bukannya Tuhan beserta, tapi Tuhanlah yang menuntun saya. Tuhan yang menuntun Anda. Tuhan yang menguasai hidup kita. Bahkan Tuhanlah yang menentukan jalan-jalan kita. Ya seperti Daud.
Makanya Daud itu berangkat setelah dia diurapi, dia tidak langsung diarak masuk kota. Karena pada waktu itu yang menjadi ibu kota kerajaan Israel masih Saul memerintah jadi raja, ibu kotanya adalah Gibea. Ya, dia ada di satu kota Gibea. Gibea itu kota kelahirannya Saul, ada di daerah Benyamin. Makanya orang juga seringkali menyebut kota itu dengan nama Gibea Saul. Daud tidak serta-merta begitu diurapi, pindah istana, lepaskan baju gembala, lalu pakai jubah raja. Alkitab berkata, setelah diurapi, tidak ada cara lain. Samuel pulang ke Rama, karena dia adalah gembala jemaat, seorang nabi yang melayani di Rama. Ya. Lalu Daud kembali lagi ke padang rumput untuk jadi gembala. Hebat loh Daud itu. Ya. Mungkin saya katakan kalau dia mengembalakan dengan teman-temannya di padang gembala, akan ditanya teman-teman, kamu dari mana Daud? Pulang sebentar. Loh kenapa? Ada tamu di rumah. Siapa tamunya? Nabi Samuel. Nah ada apa memangnya pentingnya kamu pulang? Tidak tahu, ayah saya suruh saya dijemput pulang sebentar. Makanya saya pulang. Lalu saya diurapi menjadi raja. Mungkin apakah teman-temannya percaya? Hah, kamu jadi raja? Iya. Lah terus habis jadi raja, ya kembali ke sini. Lah lapo? Ya angon maneh gendeng kon Daud, betul ya. Orang jadi raja kok kembali menjadi gembala, betul ya? Nah, bagaimana Daud ini menjadi contoh buat kita? Waktu dia menggembalakan dombanya yang walaupun cuma 2 atau 3 ekor kata kakaknya, dia melayani domba-domba itu dengan setia sampai tangan Tuhan, roh Tuhan yang menguasai dia, membawa dia masuk dalam istana. Bagaimana caranya? Caranya itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu punya cara untuk mengangkat seseorang. Yang setuju katakan? Untuk bawa seorang gembala menuju istana, tidak kurang jalan, diam-diam Saul diganggu roh jahat. Tahu kan? Nah sementara Saul diganggu roh jahat, Daud diusulkan oleh pegawai-pegawainya, katanya di Bethlehem itu ada seorang namanya Isai, dia punya anak namanya Daud. Ya, biarkan dia datang ke sini, dia main kecapi di depan tuanku. Kalau dia main kecapi, biar hatinya tuanku tenang dan tuanku merasakan nyaman, sejahtera kembali lagi ke sana. Daud dipanggil, nurut, dia tinggalkan sementara kambing dombanya, pergi ke istana hanya untuk main musik. Ya. Satu kali bisa-bisanya, pada waktu yang sama juga dia main musik, Saul usul kepada orang-orang itu, dia berkata, salah satu pegawai tolong kamu pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Katakan kepada ayahnya Daud, yang namanya Isai, Daud tidak usah pulang, biar dia tinggal di sini saja. Loh, tidak kurang jalan kan bagi Tuhan? Sehingga orang yang biasanya makan minum di tengah-tengah pengembalaan, hari itu dia makan minum di istana raja. Luar biasa. Amin. Satu kali bisanya mau naik pangkat, hanya jadi seorang pemain musik yang cemprek-cempreng, lendak-lendik. Mau jadi seorang pangkat, itu ya Tuhan yang buka jalan. Bagaimana? Orang Filistin menyerang, ada Goliat yang besar, lalu 40 hari, 40 malam, orang Israel tidak perang-perang. Kalau Goliat keluar, orang Israel sembunyi. Nanti orang Israel keluar lagi, nantang-nantang, Goliatnya keluar, sembunyi lagi. Sampai Daud disuruh ayahnya untuk ngirim makanan kepada kakak-kakaknya. Lalu Daud dengar satu cerita. Hei anak kecil, tahukah kamu ada sayembara ini? Sayembara apa? Siapa yang dapat mengalahkan Goliat, orang besar itu, raja akan memberikan kepadanya ya hadiah harta yang banyak. Yang kedua, dia akan jadikan menantu raja. Yang ketiga, keluarganya bebas pajak. Wow. Dia datang lagi kepada kakaknya, ngirim makanan. Kakaknya berkata, Daud, kenapa engkau datang ke sini? Ya. Lalu kambing domba yang 2 atau 3 ekor itu di mana? Untuk apa kamu? Aku datang untuk mengalahkan Goliat. Singkat cerita, Goliat dikalahkan di lembah Terbantin. Kepalanya dibawa masuk kota, pedangnya dititipkan di satu kota namanya Nob.
Lalu Daud pergi menuju ke kerajaan, menemui Saul. Ternyata janjinya Saul janji palsu. Dia tidak dapat hadiah. Anaknya Saul yang mau dikawinkan dengan Daud namanya Merab. Justru dikasih laki-laki lain untuk dikawininya dengan orang dari Mehola. Daud itu kalau nuruti hatinya, kecewanya luar biasa. Tapi karena Daud yakin langkahku bukan aku yang menentukan, langkahku ditentukan oleh Tuhan, tidak ada kekecewaan sama sekali dari hidupnya. Makanya orang yang dikuasai roh Tuhan tidak pernah kecewa. Yang setuju katakan. Nyanyian Pentekosta lama zaman Bu Femi masih sekolah minggu. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Betul ya Ibu Melan? Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Terus berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamat. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Daud tidak kecewa. Karena ya yakin bahwa masa depan itu yang menentukan adalah Tuhan. Bagi orang yang dikuasai oleh roh Tuhan, terserah dimanapun dibawanya, pasti yang yakin dibawa kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, sampai seterusnya terus ada dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Daud tidak kecewa. Ya. Tetapi walaupun dia dikecewakan oleh Saul, ada cerita baru. Kakaknya namanya Merab, kawin dengan orang Mehola. Adiknya Merab yang paling kecil, namanya Mikal. Itu mungkin lebih cantik dari Merab. Jatuh cinta kepada Daud. Ya, kalau sudah berkat mau lari kemana? Halo? Hai, betul kan ya? Maunya dapat kakaknya dikawinkan sama orang, adiknya jatuh cinta. Lalu adiknya itu ngomong dengan beberapa orang, lalu orang itu ngomong kepada pegawai-pegawai Saul, Saul ngomong kepada, pegawainya ngomong kepada Daud, kepada Saul dan berkata, Saul, Daud itu jatuh cinta kepada anakmu yang kecil yang namanya Mikal. Saul berkata, oh enggak apa-apa. Ya kalau begitu hebat, biar dia jadi jerat untuk Daud. Daud, anakku jatuh cinta kepada kamu dan kamu berhak jadi menantu saya, jadi raja. Oh, jadi menantu raja itu hebat loh. Ya, enggak ngelamar lagi saudara, dipanggil. Ini jalur panggilan, ya, bukan jalur lamaran ya. Sekarang ini sekolah itu ada jalur panggilan, ada jalur prestasi, ada jalur, aduh segala macam jalur ya. Ya. Lalu dia berkata, siapakah aku ini raja? Aku tidak kecewa walaupun gagal jadi menantumu. Kenapa? Mas kawin apa yang harus aku bayar? Mahar apa yang aku berikan? Aku ini orang yang hidup dari keturunan orang miskin dan tidak punya apa-apa. Jadi menantu raja itu berat. Ya, apalagi jadi menantu raja. Mantu pendeta itu sekarang banyak orang antri jadi mantu pendeta. Ada pendeta yang sudah tua gitu, gembala meninggal diganti mantunya. Kenapa? Mantunya itu jadi mantunya gembala, jadi dia gantikan dia sebagai gembala. Mungkin pengerja-pengerja itu kalau ngepel itu ada nyanyiannya mau jadi menantu gembala itu ya. Nyanyi apa kira-kira sambil ngepel? Ya Bapak, Bapak, aku ingin anakmu. Gitu lah mungkin ya. Lalu bapaknya masuk, anaknya dikasih. Saudara ya. Aku ingin anakmu, ya sudahlah. Karena kamu hamba yang setia, pengerja yang luar biasa, ya dapatlah apa yang kau inginkan. Ya, jadi menantu pendeta. Lah, waktu Daud berkata demikian, Saul berkata, ndak usah ada emas, ndak usah pakai perak. Kamu pergi, kalahkan orang Filistin, bawa pulang 100 kulit katan orang Filistin, jadi sudah. Jadi Daud suruh pergi membunuh orang Filistin 100. Dan bagaimana menghitungnya? Kulit katannya saja suruh sunat, lalu bawa ke sana. Oke kalau begitu. Daud pergi atas pimpinan Tuhan, dia dapat membawa bukan 100 kulit katan, tapi 200 kulit katan orang Filistin. Jangan menghina orang sederhana tapi disertai Tuhan. Minta 100, tak kasih 200. Ya, betul kan ya?
Tuhan Yesus pernah perintahkan, apa yang orang minta kepadamu lakukan 2 kali lipat. Kalau kamu disuruh berjalan sekian mil, berjalanlah 2 kali lipat apa yang mereka minta. Hebat. Betul kan ya? Lalu Daud menjadi menantu. Lah 1 kali dia itu diangkat jadi menantu raja. Dia menjadi satu pembawa senjata raja. Menjadi panglima tentara raja. Kalau bahasa Jawanya disebut dengan senopati. Terjemahan bahasa Jawa pakai kata senopati. Senopati itu orang ketiga dari kerajaan. Raja, biasanya di bawah raja itu ada Mangkubumi. Siapa Mangkubumi? Mangkubumi itu adalah anaknya raja. Kalau raja mangkat, anaknya menggantikan jadi raja. Lah di bawahnya itu adalah kepala angkatan bersenjata. Daud sudah jadi kepala tentara. Yang kedua jadi menantu raja. 1 kali Daud disuruh perang lagi melawan Filistin, lalu menang. Nah, ada satu cerita ini. Waktu mereka dengar Daud menang, Daud kembali ke kota-kota Israel, itu panglima perang yang menang, jenderal Israel yang menang, tidak boleh masuk dulu ke istana, raja harus menjemput dia. Itu peraturan. Lalu setelah itu ada raja, di belakangnya raja ada panglima yang menang tadi, belakangnya lagi ada tentara-tentaranya dikalahkannya, belakangnya lagi ada hewan-hewan yang membawa barang-barang rampasan perang, lalu di depan musiknya ditiup seperti drum band gitu ya, mengundang orang-orang dari mana-mana datang ke jalan untuk menyaksikan pawai namanya pawai kemenangan. Lah, itu jenderal, tentara, semua orang yang perang tidak boleh dapat pujian. Kenapa? Orang Israel punya ketetapan, pujian hanya bagi raja. Setuju? Pujian hanya bagi raja. Hamba-hamba raja tidak boleh dapat pujian. Jadi saya juga mau jadi hamba Tuhan yang tidak boleh dapat pujian. Yang layak dipuji hanyalah Tuhan. Yang setuju katakan? Saya datang ke sini diundang oleh Women's Philadelphia. Saya tidak boleh terima pujian. Paling mentok terima PK. Ya, tapi pujian sudah tidak boleh, saudara ya. Tanya Bu Femi ya. Yang paling mentok itu PK, betul ya Bu ya? Setelah terima PK, terima kasih saya pulang. Tidak usah Anda nanti pegang pohon-pohon, dahan-dahan. Terpujilah Stefanus sekarang selamanya. Saya tidak boleh, saya mesti pulang. Ya, atau hei Stefanus yang harimu dirayakannya tanggal sekian untuk menyelamatkan. Tidak ada, pujian hanya bagi Tuhan. Yang setuju katakan? Yang setuju katakan? Wanita-wanita yang hari ini melayani Tuhan, engkau tidak boleh dapat pujian. Bagianmu adalah berkat. Tuhan memberkati engkau, berkati anak-anakmu, mantu-mantumu, cucu-cucumu, cicitmu, suami-suami, semua di rumah diberkati, jasmani dan rohani cukup, tidak boleh terima pujian. Makanya kalau orang memuji kita, kita cepat pergi. Setuju? Waduh Bu Femi, suara, cukup. Saya juga begitu. Sini Pak Stefanus, hai kau punya khotbah terlalu bagus, cukup, selesai sudah. Tapi kalau ibu yang panggil, Pak Stefanus sini, kau punya khotbah hebat, ini kolektornya, ini PK-nya. Oke, terima kasih lah, saya pulang. Hanya PK yang boleh diterima. Lah, waktu mereka menyambut raja, yang dipuji adalah raja. Sorry, mak-mak dari setiap kota, wanita-wanita dari setiap kota keluar. Dengan perempuan dengan perempuan itu nyanyi. Bacakan itu ayatnya. Mereka menyanyi bersaut-sautan. Saut-sautan itu kalau bahasa sekarang namanya kanon ya Bu ya. Dulu kan ada nyanyian sekolah minggu kalau sekanon. Yesus ada sobat kita. Amat tulus dan benar. Saut-sautan. Itu namanya kanon. Bukan saya nyanyi terus disaut begitu bukan ya. Dijawab. Lah dalam cerita itu kelompok yang pertama nyanyi kan untuk raja.
Makanya dimulai dengan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu. Kelompok yang kedua ini mungkin salah nyaut. Yang pertama kan sudah betul, untuk raja namanya siapa? Saul. Saul mengalahkan beribu-ribu. Kelompok dua jawab, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Waduh, gara-gara nyanyian itu Saul tersinggung. Ini baru perang menang, saya diperhitungkan ribu, dia laksa. Laksa itu 10.000. Kalau dibiarkan, nanti saya turun beratus-ratus, dia naik berjuta-juta. Celaka ini. Dia harus mati. Coba. Bukan salahnya Daud loh. Saya pikir kalau Daud pulang perang, masuk mikir orang mau nyanyi. Lah, yang saya pikir juga emak-emak itu nyanyi ada apa? Wong acara ndak ada yang latih, ya ndak tahu Daud itu. Siapa yang latih musiknya siapa kok tiba-tiba sekonyong-konyong mendadak lalu nyanyi. Yang saya pikir juga kalau pertama ngomong Saul mengalahkan beribu-ribu. Mungkin kelompok dua cuma mantap, mantap, kan selamat. Betul enggak? Halo Bu? Atau nyanyi yang lain bersaut-sautan, tapi jangan nyanyi itu. Misalnya begitu terus ibu nyanyi burung kakak tua, terus lagu kakak tua, kan ya tidak salah. Halo? Saya jadi heran hidupnya Daud itu. Di tengah-tengah pangkat yang hebat, orang nomor 3 di kerajaan, turun dihempaskan, dibuang, terusir, hanya gara-gara orang lain nyanyi. Kayak gini kira-kira. Tapi dasar Daud itu hidup percaya Tuhan yang nuntun, roh Tuhan yang membawanya, roh kudus yang menentukannya, dia tidak marah. Lalu Daud diancam oleh Saul, mau dibunuh. Satu kali Saul menjadi stres balik karena pikirannya kacau. Mikir bagaimana bisa membunuh Daud. Dia stres, dirasuk roh jahat. Daud ikut nyanyi loh di depannya dengan kecapinya. Tidak malah ada ucapan terima kasih. Di tengah-tengah Daud main kecapi, dilempar dengan tombaknya. Kok ya untung Tuhan itu luar biasa. Bleset. Dan tidak satu kali, beberapa kali. Sampai akhirnya Daud itu, waduh. Untung dia punya kakak ipar namanya Yonatan. Yonatan ngomong begini. Kalau bahasa Surabaya, Nyu. Ini tidak iso dilanjut-lanjut Nyu. Nyu siapa? Nyu Daud. Tidak iso diterus Nyu. Iso mati lu kayak gini. Gini aja, kamu sembunyi di satu tempat. Nanti malam kan ada perjamuan makan malam. Nanti kalau makan malam, ayahku makan dan tanyakan kamu tidak usah datang. Nanti aku yang kasih alasan. Ya, kalau ayahku memang masih dikendalikan bisa, nanti aku pasti tanda kamu balik ke kota. Tapi kalau enggak, kamu boleh pergi. Apa tandanya? Besok pagi aku panahkan anak panah pertama. Kamu lihat bujangku ambil anak panah itu. Lalu yang kedua, kalau yang kedua lebih dekat dari anak panah pertama, artinya ada kesempatan Daud kembali ke istana. Aman. Tapi kalau anak panah kedua lebih jauh, maka kamu harus cepat meninggalkan kota ini karena bahaya lagi mengancam kamu. Oke. Malamnya terjadi Saul ini sebelum berangkat makan malam bawa tombak. Loh kok tumben? Orang mau makan kok bawa tombak. Pikirnya Saul nanti waktu dia makan karena orang ketiga pasti di depannya anak laki-laki nomor 1 namanya Yonatan. Sebelahnya pasti mantunya. Karena dia adalah orang nomor 3. Kalau dia tundukkan kepala, dia makan, dia tidak lihat siapa-siapa. Tinggal ngelempar dengan apa?
tombak. Ditunggu-tunggu sampai agak malam, Daud tidak datang. Lalu dia tanya kepada yang lain, mana Daud? Tidak lain, yang lain tidak mau jawab. Yang jawab adalah Yonatan kakaknya. Daud izin Pak, hari ini tidak makan sama kita, dia harus makan dengan keluarganya di Bethlehem. Siapa yang izinkan? Saya. Dia marah-marah dan berkata, Daud harus mati. Nah pada waktu dia dengar Daud harus mati, Yonatan tanya, memangnya Daud salah apa? Yonatan tanya, yang jawab bukan mulutnya. Yang jawab adalah tombak di tangannya. Kamu ini banyak mulut, cebrok. Dilemparlah dia dengan tombaknya. Kalau orang Surabaya dikatakan, apa salahnya Daud? Ini putojoy lah, cebrok gitu ya. Akan lambe kok niki ya. Lalu dilempar pakai apa itu namanya? Nah, dari situ Yonatan tahu, wah ini bahaya. Besoknya dilemparkanlah anak panah yang pertama. Lalu anak panah yang kedua jauh lebih jauh dari yang pertama. Artinya Daud harus meninggalkan istana, terlempar jauh, terdupak. Tidak lagi duduk dalam kemuliaan. Dan dia mesti menjadi rakyat jelata yang sangat sederhana. Coba kita lihat. Satu keadaan yang hebat. Lalu Daud lari hari itu. Dia menuju kampung halamannya yang namanya daerah Yudea. Ya, karena waktu itu ada daerah Yudea, belum Yudea namanya, masih Yehuda. Waktu dia tinggalkan kota, daerah Benyamin, dia pergi ke Yehuda, ada kota kecil, coba kita baca 1 Samuel pasal 21 Ibu. 1 Samuel pasal 21 ayat 1, tolong. Ini pelariannya Daud dari orang mulia. Ya. Pasal 21 ayat 1, Bu. Oke. 21? Ya. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, seorang imam, seorang hamba Tuhan. Terus? Ya. Ya. Dengan gemetar, dengan ketakutan, dengan rasa heran. Ahimelek sang imam, pendeta itu menemui Daud dan berkata, ya, cukup Bu. Sampailah Daud di sebuah kota namanya Nob, sendiri. Tidak bawa senjata, tidak bawa makanan, seorang diri. Sampai dia menyeberangi daerah Benyamin, masuk daerah sukunya dia, daerah Yehuda, kota pertama yang dia singgah adalah kota Nob. Di manakah kota Nob, Bapak Ibu Saudara yang pernah pergi Israel, kalau Ibu Melan pasti ingat. Ada bukit namanya Bukit Zaitun, timurnya Yerusalem. Utaranya itu ada kota kecil namanya Nob. Sekarang orang Israel menyebut dengan kata Tel Suafat. Tel Suafat, itu daerah Nob. Tapi karena penduduknya orang Arab, sekarang namanya Al-Sawiyah. Ya, Sawiyah. T-S-A. Sawiyah. Ya. Kalau Ibu Melan pasti tahu artinya Sawiyah. Itu karena orang Blitar itu pintar bahasa Arab. Sawiyah itu apa? Sawiyah itu apa, Bu? Tahu? Sawiyah itu anak cicak. Anaknya cecak itu loh namanya Sawiyah. Ya, lihat. Jadi Daud ini hidupnya dari orang miskin, jadi orang kaya, sekarang jadi miskin lagi. Cuma waktu dia miskin jadi kaya, orang selalu mengucap syukur. Persoalannya dari kaya jadi miskin, masih adakah ucapan syukur? Kalau orang miskin, sederhana, diantar ke tempat mulia, katanya haleluya puji Tuhan,
dan tidak menyalahkan orang, itu saya. Tapi banyak kali kalau orang dari mulia menuju hina, yang dicari adalah, halo? Yang dicari adalah kambing hitam. Itu kalau Daud ditanya oleh Ahimelek dan Daud tidak dipenuhi dengan roh, tidak dikuasai roh. Daud, kenapa engkau seorang diri? Kan engkau menantu raja, kamu kan kepala angkatan bersenjata. Bagaimana bisa? Pasti Daud berkata, lah iya, mertuaku ya apa itu? Gue ini jadi mantunya ya tidak ngelamar. Lek aku tidak dipanggil ya masa aku datang. Lek mulutnya dia tidak bengok-bengok aku. Masa aku mau datang? Aku sampai sana. Dia loh yang ngutus orang ke papa saya. Isai. Saya suruh nginep. Lek dia tidak ngomong itu. Masa aku wani? Mula-mula ya tidak kebelut kok aku jadi mantu nih dia. Tidak dari mbak merap. Gue ya tidak apa-apa kok. Moro-moro Mikal tuh jatuh cinta. Aku sudah ngomong. Gue tidak punya apa-apa. Wah ini meyu lah. Wata mama, wata papa ya meyu lah. Ya. Kan roh dia ini. Ngeyel lah, tidak usah pakai apa-apa. Sekarang aku diusir. Aku mau dibunuh. Lah kenapa? Ya gara-gara mak yang tau coeko. Halo, betul gak kira-kira? Kalau Daud tidak dipenuhi dengan roh, pasti menyalahkan orang lain. Kenapa dia mesti ada dalam jalan yang demikian? Sorry Bapak Ibu Saudara, ini contoh orang yang dikuasai roh. Dari miskin jadi kaya, biasanya no problem. Tidak pernah nyalahkan orang. Kalau dari kaya jadi miskin, carilah orang yang salah. Tahu, waktu Daud mengalami yang demikian, dia menyanyikan satu pengakuan. Mari Ibu, Mazmur 37, ayat 23, apa kata Daud? Mazmur 37, ayat 23. Ya. Cukup, lihat saya. Waktu Daud dari tempat hina menuju tempat mulia, dia bersyukur kepada Tuhan. Waktu dari tempat hina dari tempat mulia balik ke tempat hina, dia tidak cari kambing hitam. Memang yang jadi gara-gara adalah para wanita. Lek lu ndak nyanyi, lu diem menengoi ayu kon. Halo betul ya? Nyanyi barang ndak pokro-pokro mana? Aduh heran gua ambil orang-orang kayak gitu. Halo, ambek nari mana bawa rebana. Ya lek modelmu sapi gitu wis emak-emak. Mangkel apa ndak kira-kira? Tapi Daud sama sekali ndak menilai itu. Daud berkata, kalau dulu aku hina, sekarang mulia. Dari mulia menuju kepada hina lagi. Aku tidak menyalahkan orang. Kenapa dia berkata? Tuhan menetapkan terus langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Dia yakin. Ini bukan Saul yang membuatnya. Ini juga bukan karena Yonatan kakak iparku yang baik itu. Dan bukan karena wanita-wanita yang salah nyanyi itu. Tapi kalau aku harus tinggalkan istana. Semua ada di sana. Aku sendiri, benar-benar sendiri. Istrinya tidur di istana. Namanya Mikal. Bayangin, dia sendiri dalam perjalanannya. Dia bisa menyanyi Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dari hina menuju mulia, Tuhan yang menetapkan. Dari mulia, hina lagi, Tuhanlah yang menetapkannya. Amin. Itu ketetapan Tuhan. Daud tetap yakin. Kalau aku ini dibelokkan oleh Tuhan, dan aku mau belok, aku ada dalam jalannya. Lanjut Bu, lanjut. Ayat berikutnya. Ayat 24. Ya. Apabila aku jatuh, pasti aku tidak tergeletak.
Oke, apabila ia jatuh, lanjut Ibu. Tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lihat saya dari jauh. Sementara Daud di padang gembala, orang sederhana, diangkat kepada sebuah kemuliaan. Siapa yang mengangkatnya? Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang oleh Tuhan dibalekno lebih hina lagi dari semula. Dia tetap berkata, bukan salah orang, bukan salah orang, bukan salah orang. Tuhan membelokkan jalan saya. Kalau saya nurut kepada Tuhan, jalan bersama dengan dia, dalam jalannya, walaupun jalan ini sempit, jalan ini tidak penuh sukacita, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesusahan. Aku yakin Tuhanlah yang menentukannya, Tuhanlah yang menyertainya. Kalau aku jatuh, aku tidak tergeletak. Amin. Tahu Bapak Ibu Saudara. Dari Nob, dia ngungsi. Kenapa? Waktu dia minta roti kepada imam, dikasih roti, dia berkata, imam, apakah ada senjata? Imamnya berkata, kalau senjata aku enggak punya. Kan kamu dulu titip senjatamu itu. Ada masih ambil. Waktu dia ambil senjata, dia terima roti. Ada orang namanya Doeg, nanti baca di rumah. Orang Edom. Lihat Daud dapat roti cuma 5 itu loh. Dengan senjata, dia lari kepada Saul. Lapor. Saul, mantumu itu sekarang lari. Dan ada orang namanya Ahimelek. Siapa Ahimelek? Ayahnya Ahimelek namanya Ahitub. Ahitub itu anaknya seorang imam juga. Ayahnya Ahitub namanya Pinehas. Nah, ayahnya Pinehas namanya Imam Eli. Masih ingat Imam Eli? Punya anak namanya Hofni dan Pinehas. Pinehas punya anak Ahitub. Ahitub punya anak Ahimelek. Ada orang lapor namanya Doeg. Orang ini sudah susah kok seono loh, orang bikin susah lagi. Waduh, Saul bludriknya naik dan berkata, suruh sini Ahimelek dan keluarganya. 86 orang imam kumpul di depan. Lalu dia berkata, apakah kamu nolongi Daud? Tahukah kamu kenapa engkau bersekutu dengan dia? Ahimelek berkata, aku tidak tahu apa-apa. Aku kasih dia roti, kenapa? Aku tahu itu kan menantumu. Dan adakah pegawaimu yang lain yang lebih baik daripada dia? Lebih ngamuk lagi. Si siapa? Saul. Lalu dia berkata, tentara, 86 orang imam ini bunuh semua. Waktu giliran Ahimelek yang nomor 1. Imam-imam yang lain, anaknya Ahimelek 1, paling belakang namanya Abiatar, dia lari ikut Daud. 85 orang mati di tangannya Saul hanya karena marah. Sampai dia menuju ke Gad, daerah orang Filistin. Di sana muncul lagi, baru sampai kota itu. Orang Filistin nyanyi, orang Filistin tahu cerita kepada rajanya. Raja, itu kan Daud yang tentang dia orang menyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan memperhatikan kata itu, Daud menjadi takut. Daud itu walaupun disertai Tuhan, dia punya kelemahan sebagai manusia. Dia perhatikan kata orang. Waktu dia perhatikan kata orang, dia menjadi takut. Makanya saya berkata ibu-ibu, mulai hari ini jangan perhatikan kata orang. Perhatikanlah kata Tuhan. Yang setuju katakan. Banyak orang mau merendahkan kita. Banyak orang menekan kita. Banyak orang menekan kita ke bawah. Banyak orang menarik kita. Walaupun 1000 orang menekan kita ke bawah, kita cuma perlu 1 tangan untuk mengangkatnya, yaitu tangannya Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Lanjut, apa yang terjadi? Pasal 21, Daud lari. Pasal 30, dia benar-benar dalam penderitaan karena Siklag dibakar. Lihat ya. Pasal 31, terjadilah peperangan besar, orang Filistin menyerang kepada Israel.
Biasanya kalau Filistin datang, Saul itu tinggal perintah, Daud, kamu yang maju. Apa kejadiannya sekarang? Pasal 31 1 Samuel. Orang Filistin datang, Saul tidak punya Daud lagi karena Daud sudah diusir. Saul perang sendiri. Dia ajak anaknya nama Yonatan. Dia ajak adik-adiknya Yonatan. Dia ajak tentara-tentaranya. Dan terjadilah apa? Yonatan kalah dalam peperangan, lalu meninggal. Orang-orang Israel terdesak, Saul menjadi gugup. Dia berkata, celaka aku, jangan tangan-tangan musuh itu membunuh aku. Dia ambil pedangnya, ditancapkan gagangnya di tanah, dia rebahkan dirinya kepada pedang itu, lalu bunuh diri dia dan mati. Tahu begitu? Pegawainya pembawa senjata berkata, bagaimana kejadian ini bisa? Ikutlah dia bunuh diri dan mati. 31. Hanya 10 pasal. 21 Daud diusir, 31 Saul mati. Muncul babak baru 2 Samuel pasal 1. Daud kembali lagi ke kota dan Daud memerintah menjadi raja. Lihat saya. Dari hina menuju mulia. Siapa yang menyebabkannya? Tuhan. Dari mulia masuk hina lagi. Siapa yang menetapkannya? Tuhan. Dari hina lebih, dia diangkat kembali jadi raja. Walaupun sebenarnya pangkat senopati untuk Daud itu sudah tertinggi, tidak mungkin jadi raja. Yang jadi raja pastilah anak Bagi Tuhan mana yang mustahil. Anda yang pernah mengalami kesusahan lalu ditolong Tuhan. Kok susah lagi? Tidak usah ngomel kepada Tuhan. Karep ini apa sih Tuhan? Enak sebentar suruh sengsara lagi. Ini apa-apaan Tuhan ini? Halo? Halo? Dulu gua miskin. Lo diberkati. Mari gitu miskin lagi. Loh, lah kalau mau miskin lagi, kenapa diberkati? Saudara jangan tanya itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya dari hina jadi mulia, dari mulia hina lagi. Percayalah, dari hina lagi lebih mulia lagi. Karena Tuhan ada. Amin. Anda jangan marah kepada orang. Gara-gara dia. Aduh, orang yang gara-gara dia seorang. Karena kamu aku jadi begini. Tapi sekarang saya berkata, kalau kamu ndak jahati saya ndak jadi begini. Kamsia loh. Ya, sese loh ya. Sangti cufuni lah. Tuhan memberkati engkau ya. Ciamik lu ini. Amin. Mungkin waktu Daud hina dipanggil oleh Saul. Daud pepe kepada Saul. Sisi ya. Tapi waktu gara-gara Saul, Daud mesti sengsara. Mungkin dia benci. Enggak. Dia tetap berkata, dia orang baik kok. Ada kesempatan bunuh dia. Dan dibunuhnya. Biar Tuhan yang mengadilinya. Tuhan yang menetapkannya. Tidak usah Daud yang membunuhnya. Orang Filistin yang maju membunuhnya. Tuhan itu luar biasa. Coba saya lihat kapan terakhir. Kalau Daud tidak belok ke Nob jadi orang miskin sederhana menderita. Dia langsung jalan terus jadi senopati. Pangkat tertinggi yaitu mentok. Betul? Siapa yang mau jadi raja? Ya pasti Yonatan lah. Tapi karena Daud rela dibelokkan oleh Tuhan. Ternyata belokan itu menuju kepada gang. Kepada jalan kecil yang geronjalan. Jalan penderitaan yang membawa kepada kemuliaan dengan cepat. 10 pasal saja. Saya yakin kalau hari ini ibu-ibu ada. Sorry loh ya, enggak nuduh ada. Yang belok jalan Anda karena kejahatan orang. Selesai untuk menghakimi orang itu. Doakan dia supaya berkati Tuhan. Kenapa? Orang itu orang baik. Loh, kejahatannya dia itu yang bikin saya begini Pak. Iya.
Tapi yang membuat begini sebentar engkau naik kepada kemuliaan. Kalau dia tidak jahat kepada Anda tidak jadi begitu. Amin. Sehingga waktu Saul mati, Yonatan mati, Daud itu meratapi Saul, dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Memang matinya Saul bukan cita-citanya Daud. Orang ini orang baik, engkau pahlawan katanya. Kok bisa orang jahat jadi pahlawan? Kalau tidak dijahati dia, Daud tidak jadi raja loh. Coba lihat sekarang. Ingat-ingat orang yang menjahati Anda. Kalau Anda lagi kegi, lagi benci, lagi marah sama orang itu. Jangan lihat sekarang. 10 pasal kemudian, engkau mulia, engkau akan ingat dia. Coba dulu taci baik sama gua tidak jadi kayak gini loh. Kamsialuci, Tuhan berkati. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Itu orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hari ini pesan saya cuma satu, kalau Anda dipenuhkan dengan Roh, berikanlah dirimu dipimpin oleh Roh, berjalan bersama dengan Roh itu, Roh yang menentukan, Roh juga menolongnya, dan waktu Anda terjatuh, pasti dia akan menopang tangan kita. Amin.